Kalau udah pada siap semua untuk belajar, berarti udah harus fokus minggu depan ya. Nggak ada lagi yang mainan HP, nggak ada lagi yang ngobrol, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita materi, kita di sini akan melakukan pretest, oke? Jadi di sini ibu bagi satu-satu, langsung saja kalian kerjakan di lembar soal. Di sini sudah disediakan nama, jadi tinggal tulis nama, langsung dijawab pertanyaannya. Gambar nih nak. Nah, itu kan? Nah, dari gambar nih ya, di situ kalau ibu tanya nih, dari gambar apa di depan, itu ada nggak sih perubahan lingkungan yang terjadi? Ada. Ada bu. Si apa tadi nak? Ada bu. Ada. Ada ya. Kalau ada, memang perubahan lingkungan itu apa? Ya, Tumi. Perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Kata Kiki, kalau perubahan lingkungan itu adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan yang mengakibatkan keseimbangan itu menjadi terganggu, gitu ya, menjadi terganggu. Kalau dilihat nih keseimbangan lingkungannya jadi terganggu nih, tanda-tandanya ada nggak sih di situ dari gambar nih? Air tercemar. Airnya Yang tercemar juga. airnya tercemar ya. Kok bisa dibilang tercemar? Kenapa sih? Karena banyak sampah yang ada di sini. Karena banyak sampahnya, makanya dia tercemar ya ini Suci ya. Selain ada sampahnya nih, dilihat dari gambar, apalagi biasanya yang menyebabkan keseimbangan lingkungannya menjadi terganggu. Michael, mungkin dari ininya nih dari apa? Gambar asap pabrik tuh ngaruh nggak sih ke ininya pencemarannya? Asap yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian pembuangan limbahnya ke pabrik itu biasanya kemana tuh kalau udah ada gambarnya kayak gitu? Ke sungai ya. Nah, limbahnya pabrik aja saya sampah di situ, limbah dari pabrik, pembuangan dari pabrik itu juga bisa mencemari air. Nah, terkait kita udah tahu tuh di gambar di depan itu airnya sudah tercemar ya, sudah tercemar. Kira-kira nih kalau airnya tercemar, bisa nggak sih namanya kayak biota nih, kayak makhluk hidup itu di situ misalnya kayak ikan, kayak tanaman-tanaman air di situ bisa hidup nggak mereka kira-kira? Ya, Sarah? Karena tidak ada oksigennya lagi. Karena oksigennya berkurang ya. Ya, jadi air itu sebenarnya mengandung oksigen. Tapi kalau air itu sudah tercemar ya udah kotor kayak gitu, nggak mungkin kan ada oksigennya lagi. Makanya kalau airnya tercemar itu pasti makhluk hidup yang ada di dalamnya air itu pasti pada mati. Jadi setelah itu juga si air itu tidak bisa memberikan fungsi sebagaimana mestinya. Apa aja sih fungsi air itu? Apa aja? Untuk apa aja fungsi air? Okta mungkin? Untuk minum. Terus untuk mandi. Apa lagi? Untuk cuci baju ya. Selain itu juga untuk yang namanya industri itu juga pasti butuh air. Pertanian juga butuh air. Makanya air itu sebenarnya fungsinya banyak banget. Cuma kalau udah tercemar kayak di gambar ini gimana dong ya kan? Berarti dia nggak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, makanya itu kita penting. Biasanya kan kayak gini nih akibat dari ulah aktivitas dari manusia. Kayak sekarang nih kalian nih sebagai pelajar dari umur dini kayak gini harus diajarkan tentang perubahan lingkungan, ya. Makanya bermanfaat sekali kalau kalian bisa mempelajari tentang perubahan lingkungan.
mengidentifikasi nih dampak dari pencemaran air itu apa aja sih, gitu ya nanti ya. Kemudian kalian dapat mengetahui faktor-faktor penyebabnya, gitu. Sama kalian dapat mengetahui atau menciptakan solusi dari pencemaran air. Selanjutnya di sini Ibu akan bagikan kalian LKPD. Di sini Ibu mau tampilin gambar nih. Dari gambar di depan ya. Nanti yang ada hubungannya dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Bisa dilihat gambar itu fenomena apa sih yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Ada masalahnya nggak di gambar itu? Ada ya. Dari perbedaannya ada gambar yang air bersih dengan air yang sampahnya yang tercemar. Nah, di situ ada masalahnya nggak? Ada perbedaan masalah nggak dari kedua gambar itu? Adanya? Masalahnya karena ada sampah. Yang satunya bersih. Ada dampaknya nggak nih sekarang? Ada. Dampaknya apa tadi Bang? Kalau yang misalnya dari yang bersih dulu ya. Kalau yang bersih kan mungkin ada dampaknya tuh ya. Kalau yang tercemar aja yang kotor tuh, dampaknya biasanya apa? Banjiran. Udara tercemar. Banjir contohnya ya, bisa mengakibatkan udaranya tercemar. Nah terus di sini nanti kalau kalian sudah tahu dampaknya, biasanya nih ulah siapa sih sebenarnya itu tuh faktor apa yang menyebabkan kok yang satu bersih yang satunya kotor, ya kotor aja. Biasanya yang menyebabkan siapa? Manusia. Nah, manusia ya. Nah dari dampak itu tadi sudah dilihat kan, kotor bisa menyebabkan penyakit. Berarti nanti kalian harus mencari di sini adalah solusi dari dampak gambar tersebut, gitu ya. Makanya di LKPD itu nanti ada 3 masalah yang berhubungan dengan gambar di depan. Jadi ada 3 masalah itu yang berkaitan dengan isu lokal, nasional, dan global. Oke. Nah sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok dulu di 5 ya. 5 kelompok dengan anggotanya 5 orang tiap kelompoknya. Udah coba kelompok masing-masing? Udah dapat KPD-nya masing-masing. Sekarang coba dengerin dulu nih. Dan di LKPD itu nanti kalian tuliskan nama anggota kalian, ya. Itu kan udah ada tuh di lembar awal itu ya. Nama anggota, apa nama anggotanya siapa aja, ya. Kemudian di situ kalian baca pertanyaannya di LKPD secara cermat dan teliti, ya. Jadi dibaca dulu nanti. Kemudian kalian mengerjakan LKPD itu bisa menggunakan buku paket, ya kan? Ada punya buku paketnya kan? Ya. Nanti kalian bisa cari itu literaturnya dari buku paket, tambahan literatur bisa menggunakan buku paket atau mungkin bisa menggunakan HP untuk menyekan barcode atau ada link yang di LKPD. Kemudian kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, selanjutnya di sini untuk yang angka pertama, gitu ya, di situ ada orientasi peserta didik pada masalah.
kalian bisa membuka apa namanya literatur. Jadi ada batu yang sudah ibu sediakan tuh, itu dibuka. Nanti apa aja yang bisa kalian dapatkan di situ itu literaturnya ya. Kalau bisa nanti lewat buku juga bisa. Nanti dituliskan di sini hasil yang kalian baca, nanti tuliskan di tabel di halaman berapa ini? 5, ya halaman 5 yang ada jenis pencemaran dari 3 masalah tadi ya, ditulis apa aja jenis pencemarannya, terus indikator pencemarannya dari 3 masalah itu apa aja, dampaknya itu apa aja, terus faktor penyebabnya tuh apa aja sih, kemudian pencegahan atau penanganannya, solusinya itu kalian tuliskan di tabel itu. Dan tabel itu nanti kalian kerjakan di karton. Nanti membagikan kartonnya. Kalau sudah selesai semua, baru kalian presentasikan menggunakan karton. Cuman yang KPD-nya ada satu yang dikumpul untuk ibu ya, yang udah ada jawabannya. Terus yang terakhir, setelah di situ yang nomor 5, yang akan nomor 5 di halaman terakhir, itu kalian evaluasi pemecahan masalah. Jadi kalian tuliskan di situ solusi-solusi terkait dari masalah yang telah kalian baca, yang udah kalian di barcode tadi ya, yang udah kalian selidiki, yang udah kalian baca, itu nanti solusinya diletakkan di nomor 5. Ya Bu. Ya. Ada yang bertanyakan nggak? Kalau ada yang bertanyakan, kalau belum paham. Kira-kira waktunya 20 menit selesai ya? Selesai Bu. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua kelas Michael Agus Saputra. Saya sekretaris Jawalia. Saya pendamping. Saya pendamping Tiara Madani. Saya Sarah Marsanda sebagai anggota. Jenis pencemaran 1. Air sungai di kota Bandar Lampung. Indikator pencemaran, bau, rasa, dan warna. Dampak saluran-saluran air di Bandar Lampung terkontaminasi mikroplastik dan kandungan kimia lainnya seperti fosfat, nitral, nitrit, dan klorin tinggi di atas standar baku. Faktor penyebab limbah domestik yang dihasilkan seperti dari air cucian di dapur, pakaian, dan kamar mandi. Mencegah atau dan penanganan, pengelola limbah domestik dan sampah lainnya.
Jenis pencemaran. 2. Sungai hitam berbau di Jawa Barat. Indikator pencemaran, bau, rasa, dan warna. Dampak: 1. Air sungai yang hitam. 2. Bau, banyak ikan yang mati. Faktor penyebab karena tercemar limbah industri. Pencegahan dan penanganan, melakukan penyaringan. Jenis pencemaran ketiga, tumpahan minyak di Rusia beresiko mencemari Samudra Arktika. Indikator pencemaran, air, warna. Dampak: 1. Berdampak negatif terhadap air sebagai sumber kehidupan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Faktor penyebab tempat tangki minyak yang tenggelam. Pencegahan dan penanganan, membendung tumpuhan minyak. Sebelum kami akhiri, apakah teman-teman ada yang bertanya? Apa faktor yang dilakukan yang mengakibatkan air tercemar? Indikatornya ya. Indikatornya apa yang menyebabkan air tercemar? Indikatornya dari pencemaran air itu apa? Bau dan warna, Bau, rasa dan warna yang bersama. rasa dan warnanya itu indikatornya. Gimana nih? Pertanyaan kedua, Apa yang membuat ikan di air mati jika air tercemar? apa yang membuat ikannya itu mungkin di otaknya ya, makhluk hidup yang ada di air itu mati kalau air itu tercemar. Nah, dari apa dampaknya Pak? Karena oksigen yang ada di air sedang hilang atau berkurang. Karena oksigennya sudah berkurang dari air yang tercemar, makanya banyak biota atau makhluk hidup air yang mati. Itu jawabannya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup? Cukup. Kalau cukup boleh ditutup. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka selamat siang kawan-kawan. Ini ada sedikit yang mau kita analisis ya informasi. Jadi coba di sini untuk menganalisis pemecahan masalah, coba kelompoknya Okta tadi yang solusi dari 3 masalah tadi apa dekat? Dari pemecahan masalahnya Pak. Terus Melakukan konservasi air, pelestarian atau perlindungan terhadap air, mengolah limbah domestik, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida, serta menggunakan air secukupnya saja. Oke, itu dari kelompoknya Okta. Terus kelompoknya Suci coba. Kalau menurut Suci solusi dari 3 masalah itu apa tuh? Mengolah limbah dengan baik, menyaring limbah sebelum dibuang, tidak membuang limbah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya untuk pemecahan masalah ya. Ibu rasa semuanya sebenarnya sama ya jawabannya ya. Jadi di sini Ibu mau meluruskan jawaban dari yang tadi keliru ya. Misalnya kayak tadi pertanyaan untuk kelompok 3 limbah domestik ya. Limbah domestik itu dia biasanya berasal dari limbah rumah tangga gitu ya, dari cuci piring, air deterjen, air kalian mandi. Nah, itu limbah domestik biasanya berasal dari limbah rumah tangga. Kemudian untuk masalah ketiga itu tadi itu dijawabnya sungai di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya untuk masalah yang pertama itu ya, jadi masalah yang pertama pada bab pertama itu adalah pencemaran di Sungai Bandar Lampung ya, disebabkan oleh limbah domestik. Kemudian masalah yang kedua itu tercemarnya sungai di Jawa Barat ya. Jadi, sungainya itu hitam dan menyebabkan ikan pada mati. Dan masalah yang ketiga ya, tadi keliru. Jadi masalah ketiga itu adalah tumpahnya minyak solar yang ada di Rusia. Jadi dia bisa mencemari Samudra Arktika. Tuh ya. Nah, kemudian untuk jenis pencemaran di tabel itu kalian tulis jenis pencemarannya harusnya pencemaran air. Cuma di situ dituliskan itu adalah permasalahannya ya. Permasalahan. Kemudian kayaknya sudah ya. Itu di sini Ibu punya video. Apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasanya, yang tercemar memiliki
berarti kualitas air itu menjadi menurun gitu ya. Masuknya sesuatu zat atau polutan. Jadi polutan itu bahannya ya. Misalnya kayak senyawa beracun, kayak gitu masuk ke air, maka air itu disebut dengan air yang tercemar. Di sini untuk pencemaran air itu indikatornya. Indikatornya ada bau, warna, dan rasa. Pasti ya. Bau, air yang tercemar itu pasti baunya sudah nggak sedap, ya kan? Terus kemudian warna, yang warnanya air bersih itu sebenarnya kan jernih nih. Nah tapi kalau sudah tercemar, sudah tercampur sama sampah, itu pasti airnya warnanya akan berubah. Atau mungkin dari limbah pembuangan pabrik gitu ya, warnanya bisa jadi hitam, coklat, kayak gitu. Kemudian indikator rasa, tentu rasanya akan berubah. Gitu ya, namanya air yang sudah tercemar itu pasti rasanya berubah. Ini untuk indikator. Kemudian ada dampak. Jadi untuk dampak ya, air yang tercemar itu dampaknya yang pertama itu untuk kesehatan. Misalnya nih, kayak si Anggun minum air yang sudah tercemar. Akibatnya gimana Anggun? Sakit ya, sakit. Bisa keracunan ya kan? Terus bisa menyebabkan penyakit pencernaan, itu juga bisa. Makanya dia jatuhnya ke kesehatan. Kemudian ekosistem menjadi menurun. Kenapa menurun? Karena nggak ada rantai makanan lagi yang terjadi. Tentu dong ya kan, yang air tercemar itu kan udah nggak ada oksigennya lagi tuh ya kan. Terus habis itu ikannya pada mati gitu kan, tumbuhan air yang ada di dalam air itu pada mati. Makanya tidak akan lagi terjadi yang namanya rantai makanan yang ada di dalam air. Itu untuk dampaknya ya. Ada lagi nggak dampak yang lainnya? Selain menyebabkan kesehatan, penyakit, terus ekosistem menurun, terus keanekaragaman ya, keanekaragaman hayati juga menurun gitu ya. Itu dampak umumnya. Kemudian setelah dampak itu ada faktor penyebab. Yang namanya faktor penyebab itu berarti apa aja sih penyebab terjadinya pencemaran air? Biasanya itu berasal dari limbah rumah tangga. Ya kayak kalian nih, misalnya kalian buang air cuci piring ya kan di sungai gitu kan. Apalagi yang misalnya rumahnya di atas sungai, kan banyak tuh ya di kota-kota kan ya. Nah itu buang air cuci piringnya di sungai, air bekas deterjen kayak gitu kan, itu dari rumah tangga. Air kalian habis mandi kayak gitu, habis itu biasanya air sungai kan dipakai sama orang lain tuh mencuci gitu kan. Itu sebenarnya faktor penyebabnya dari rumah tangga. Kemudian ada juga dari limbah industri nih. Kalau industri itu biasanya dari limbah pabrik ya, limbah-limbah pabrik kayak yang contohnya nih di tempat kita itu di pabrik ini Humas, itu kan buangnya di kali Mambu ya kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu udah termasuk ke limbah industri, jadi pembuangan dari industri, pabrik-pabrik. Terus ada juga pertambangan, sisa-sisa pertambangan yang dibuang ke sungai. Terus ada lagi dari pertanian. Nah kayak pertanian ini kayak petani yang memakai pestisida atau insektisida yang berlebihan, itu dapat mengakibatkan pencemaran air. Tuh untuk faktor. Kemudian gimana sih pencegahannya atau penanganannya? Penanganannya nih dari kita aja ya. Sebagai masyarakat kita harus sadar dulu nih ya pentingnya dari menjaga lingkungan kita sendiri gitu kan. Yang kedua dari pemerintah, mungkin adanya monitoring ya secara rutin gitu kan, di desa-desa dimonitoring gitu ya masyarakatnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adanya apa lagi, kayak sistem pembuangan limbah gitu ya, itu diatur oleh undang-undang gitu. Harusnya itu ada lagi kita kayak misalnya menanam pohon ya, melakukan reboisasi, terus menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah ke sungai. Itu juga salah satu penanganan atau pencegahan dari terjadinya pencemaran air.
Sudah? Sampai di sini ada indikator, dampak, faktor, pencegahan atau penanganan atau solusi. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah, kita simpulkan bareng-bareng. Coba tadi si Michael dari pencemaran air, pengertian dari pencemaran air sendiri itu apa ya, Michael? Karena telah tercampur oleh limbah industri atau zat-zat yang membahayakan ekosistem. Berpolutan ya, zat-zatnya itu yang masuk ya, bahannya. Terus kemudian faktor penyebabnya. Coba Suci. Apa sih? Faktor penyebabnya nih, adanya pencemaran ini dari mana? Dari limbah rumah tangga, Hmm. limbah pabrik, Limbah rumah tangga, pabrik, terus pertanian, tambang. sama pertambangan gitu ya. Ininya ya, faktornya. Dampaknya coba Okta. Dampaknya nih buat kita, buat makhluk hidup. Apa? Dari air yang tercemar. Karena munculnya berbagai penyakit. Sudah berbagai penyakit, terus atau mungkin tadi dampaknya selain dia menyebabkan penyakit, Kerusakan ekosistem. kerusakan ekosistem, menyebabkan banjir, tadi juga ada ya. Tuh, itu dampak. Terus cara pencegahannya gimana? Cara pencegahannya? Dah, si Nanda. Cara pencegahannya, penanganannya atau solusinya dah? Memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah. Melakukan daur ulang sampah, kemudian lagi Melakukan reboisasi. reboisasi, kemudian mungkin dari pemerintah nih upayanya apa dari pemerintah? Monitoring ya, adanya monitoring yang rutin gitu ya. Ya, kalau sudah paham ya? Kalau sudah paham, di sini ibu akan kasih kalian post-test. Dan di situ ada soal post-test, jangan lupa tulis nama, dibaca dengan teliti ya pertanyaannya. Kalau udah silakan dijawab. Waktunya 5 menit lah ya. Udah semua? Udah, kalau udah, HP-nya disiapkan. Di sini ibu akan kasih kalian refleksi ya. Refleksi yang ibu kirim di grup. Nanti biasa tolong dibuka, dikirim ke teman-teman. Isi link refleksinya. Jangan lupa ditulis nama. Setelah itu di submit. Sudah semua? Kalau sudah semua diletakkan HP-nya. Ibu punya tugas di rumah nih, punya PR buat kalian. Ya. Nah kalau udah praktik dulu bentar. Jadi nanti sampai rumah untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Tugas kalian cari pencemaran air yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Gitu ya. Atau mungkin sungai, atau mungkin paletan, ya gitu termasuk tuh. Nah itu kalian cari nih. Terus difoto sebagai bukti. Gitu ya. Difoto sebagai bukti. Nanti minggu depan ibu ini kita bahas bareng-bareng lagi ya. Untuk pencemaran air yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Ada yang ditanya? Kalau ada yang bertanya, kita siap-siap pulang ya. Sudah, saya dipakai semua, udah siap semua. Saya disiapkan dulu, gerak. Semua siap. Berdoa mulai. Doa